Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada sebuah pernyataan yang menurut saya ini tidak elok dan tidak pantas keluar dari seorang yang katanya sebagai pengacara yang hebat ya, yang dimana mengaitkan sekarang meninggalnya orang dengan podcast atau dengan statement apalah di sana ya. Sehingga ini menjadi sudah diklarifikasi oleh keluarga Ko Alvin ya, yang dimana pernyataan dari Bang Fatih di kemarin banyak sekali dikecam oleh netizen juga. Tapi buat Anda yang penasaran kembali dengan pernyataan itu, jadi menarik untuk kita reaksi semeton. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Si manusia berisik meninggalnya Alvin mendadak ini adalah kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT, dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang. Itu yang membuat saya shock dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding suka miskin zaman Bung Karno, pernah mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, sama-sama kan ya. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah, dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Bang Bensu juga mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi memperpanjang masalah perdonasian ini. Nah itu semeton ya, yang lebih lucunya lagi, yang lebih katanya simpatik ya, yang lebih tidak simpatiknya lagi bahwa menggunakan momen itu sebagai momen konvensi pers yang dilakukan dia gitu. Banyak sekali si Agus juga kemarin, dia juga kemarin, yang dimana pada tempat itu sedang terjadi suasana duka yang mendalam di keluarganya Ko Alvin ya. Tapi dia tidak peduli, dia selalu memanfaatkan ya. Tadi ada captionnya manusia berisik katanya ya. Si manusia berisik ini selalu memanfaatkan ya. Apa sih yang mau dicari ya? Ya sudah jelas ya. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa untuk tenar, beliau sudah tenar. Tapi kalau banyak orang kemarin datang-datang untuk nagih, kemungkinan mungkin itu ya. Tapi sebenarnya apa sih semeton ya penyebab dari meninggalnya Ko Alvin ini? Di samping mungkin takdir ya, dan ini dari istri sama anaknya Ko Alvin sekarang menyangkal ya bahwa penyebab kematian dari Ko Alvin itu karena podcast itu bukan ya. Jadi gimana video klarifikasi ya dari keluarga Ko Alvin, ini dia. Penyebab wafat beliau seperti apa? Jadi kalau kronologis itu kan tadinya habis cuci darah ya. Kita biasanya cuci darah 2 kali seminggu. Cuman karena waktu itu memang pulang dari Cina, di sana kan cuci 3 kali seminggu. Dirasa lebih baik gitu loh, lebih bersih, nggak gatal-gatal. Jadi di sini kita mau samain juga. Jadi setelah hari Jumat kita cuci darah, Sabtu kita minta cuci darah lagi ekstra karena ya kan yang gagal ginjal banyak ya. Kita dapat slotnya ya bisanya di hari Sabtu lagi gitu. Terus setelah pulang cuci darah itu memang lemes banget ya. Biasanya memang butuh tidur setelah cuci darah. Terus pokoknya pulang-pulang itu sekitar sore, dia lemes banget, dia mau tidur karena memang udah beberapa hari Nggak tidur, nggak makan. ya susah tidur dan susah makan. Karena obat. Ya, terus habis itu pokoknya semalam itu baru pulang dia minta tukang pijit. Oke, kita pijit. Oke, kita panggil tukang pijit.
udah dikasih obat untuk tambah darah, terus dia juga minta obat tidur, saya kasih obat tidur juga udah resep dokter ya, karena memang susah sekali tidur, kasihan kan, ya udah dikasih. Terus habis itu setelah pijit ya udah dia tidur. Dari semalam saya bentar-bentar jagain, liatin, sejam sekali saya lihat, oh masih tidur, masih oke. Terus waktu itu pagi itu memang rencananya berangkat ke Surabaya, saya sempat bangunin jam 5:30 pagi. Kok ini, ayo mau berangkat ke Surabaya nggak? Mau, dibilang mau. Terus dia angkat tangannya gitu, terus mau. Ya udah saya angkat bangunin kan, karena dia memang ternyata nggak kuat, dia begini. Saya angkat, sempat saya angkat, duduk, masih sempoyongan, terus saya bilang udahlah nggak usah ke Surabaya, udah ini lemes begini, udah lanjut aja tidur nggak apa-apa. Karena dari sebelum-sebelumnya kamu kurang tidur. Terus dia lanjut tidur lagi, itu kan 5:30 pagi. Terus 5:30 pagi karena saya semalaman belum tidur, pagi itu Mbak udah bangun, saya minta gantian sama Mbak tolong nitip ya. Ada banyak hal memang yang kita pelajari dari semangatnya Ko Alvin Smeton ya, yang luar biasa. Di samping memang kemarin itu, kalau sikap yang kemarin itu saya berkesimpulan beliau dijebak dari itu mungkin ya, oleh itu gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa perjuangan Ko Alvin selama ini konsisten ya untuk membela masyarakat bawah begitu ya. Tapi mungkin kemarin itu salah langkah sehingga sempat juga ya kita ngebully beliau ya, yang dimana sebenarnya walaupun beliau itu dalam kondisi sakit, beliau itu terus berjuang begitu ya, ingin membuktikan bahwa dia itu sepertinya tidak mau mengakhiri hidupnya hanya di atas ranjang ya, biar beliau itu mungkin lebih terhormat kalau beliau itu meninggal di dalam sebuah perjuangan ya. Tapi kemarin sempat juga sudah minta maaf ke Tenopi, minta maaf ke pengacara Arianto juga, banyak gitu ya. Yang ini indikasi bahwa beliau itu sebenarnya orang baik ya. Beliau itu orang baik yang berdedikasi tinggi kepada profesinya ya. Kita lanjutin sebentar. Ya, dikit-dikit liatin si bapak, takutnya jatuh apa gimana. Yeah. Terus saya tidurlah ke atas, tapi itu pun jam 8, jam 9 saya masih turun lagi ke bawah. Masih lihat, masih ngecek, masih tidur. Oh oke, nggak apa-apa. Terus saya lanjut tidur lagi kan, tapi tetap saya nitip sama Mbak, tolong dicekin bentar-bentar. Ya udah sampai saya tidur, tiba-tiba saya mimpinya sih mimpi nggak jelas ya, saya juga nggak ingat sekarang mimpinya apa. Cuman yang saya ingat, saya waktu itu lagi tidur, saya dengar suara dia bilang, "Say, kayaknya aku nggak kuat lagi deh," dia teriak kayak gitu. Terus saya langsung kebangun kaget, turun ke bawah, saya cek posisinya tidur tapi kayak mau ngebalik tapi kayak setengah badan gitu, kakinya masih telentang, badannya mau ngebalik. Terus saya giniin, terus udah agak ini kan, udah Biru. agak biru. Terus saya gini-giniin, saya tepok-tepok, nggak respon, tapi birunya langsung ini lagi, putih lagi, kayak normal lagi. Terus udah saya langsung teriak, panggil orang-orang minta bantu bawa ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit dicek EKG udah asistol, itu sih. Berarti pada saat masih di rumah di gini udah masih ada napasnya nggak, atau udah? Saya nggak berani ngecek, saya takut ngecek, saya udah begitu nggak respon, udah kayak gitu udah langsung angkut ke sana, nggak berani ngecek lagi. Siapa aja waktu itu di rumah? Kayak semua pada kesini. Ada kita Iya, berdua, kita ada masuk ke sama bawah. di rumah ada Mbak juga, ya, ada Mbak, asisten. ada asisten, ada supir, angkut semua langsung gotong. Kak, ini kan menjawab semua terkait statement yang viral yang mungkin terkait meninggalnya Alvin karena Nah, tuh. katanya mungkin itu banyak pertanyaan Iya. karena podcast Iya. katanya mungkin itu banyak pertanyaan ya dari netizen juga. Sebenarnya itu benar apa enggak sih gitu? Enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah. Ya, gitu. Ini mau klarifikasi aja, soalnya kemarin ada sempat yang ngomong dari mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau Benar. keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin acara. Ya di sini kami mau klarifikasi aja sih, kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana, itu nggak benar Ya, ya, memang. nggak mungkin Karena lah. dia lemes aja sih. Nggak mungkin. Udah nggak kuat. Udah nggak kuat. Terakhir komunikasi atau pesan terakhir dari Alvin sendiri apa sih Kak, ke keluarga terutama ke Kak sendiri?
Gak ada pesan terakhir soalnya memang gak nyangka bakal pergi. Ya. Kan niat terakhir juga mau Surabaya. Surabaya, tapi yang sering kali bilang ke kita sih selalu bilangnya nanti kalau papi udah nggak ada, ini harus tetap dilanjut ya, Iya. kalian Iya. tetap harus lanjut, semua tim harus tetap lanjutin perjuangan Iya. papi. Papi udah susah payah bikin ini semua. Ya, suka, Emang hobinya aja. emang hobi. Iya, orang banyak yang bilang kayak ini harusnya nggak usah ngurusin ini kan si Alvin jadi stres gara-gara ngurusin kasus itu. Enggak, justru itu hobinya, cara mengalihkan rasa sakitnya gitu loh. Suka gitu, papi aku tuh suka berantem orangnya. Kerja. Iya, suka kerja, suka berantem kayak gitu tuh. Kerjaannya ya itu Iya, heeh. namanya pengacara. Iya, seru gitu bagi dia gitu. Ya aku ngerti juga sih, karena kalau misalnya kita lagi berantem sama orang, adrenalin kita tuh jadi naik. Emang rasanya tuh fun, seru kayak gitu. Gitu sih, tapi ya kita tuh padahal sering nasihatin dan sering khawatirin gitu sering khawatir lah sama papi. Kita kayak sering, aduh papi tuh ngomong kayak gitu nggak apa-apa tuh, gini gitu. Tapi papi kayak, udah nggak apa-apa beb, ini namanya kerjaan ya, resikonya gitu. Itu papi dihujat orang gini. Udahlah beb, biarin aja, itu kita sebagai pengacara itu resikonya, nggak bakal semua orang suka sama apa yang kita lakukan kayak gitu. Pokoknya di setiap hal yang negatif, misalnya aku mikir itu negatif, tapi papi selalu mikirnya tuh positifnya gitu loh dalam setiap hal. Ya kayak gitu sih, Dia tipe orang yang nggak pernah ngedown. selalu masalah-masalah juga dia kayak udah tenang aja, ini tuh ada bagusnya, selalu ada. Iya kayak gitu, ini ada bagusnya beb, gini. Oh iya juga sih ya Pi ya, oh ya udah deh kayak gitu. Jadi ya gitulah, papi aku pinter orangnya gitu sih ya. Tapi masih ini nggak apa artinya, masih bisa menyangka nggak kepergian ayah sendiri, terus masih merasa keberadaannya masih ada di sekitar. Pertanyaan wartawan ya. Jadi gitu semeton ya, bahwa keluarga sudah menyangkal. Tadi disampaikan bahwa keluarga masih dalam suasana berduka. Ada yang membawa-bawa atas nama keluarga begitu ya. Nah itulah cara-caranya dia begitu ya, untuk lebih meyakinkan kita semua bahwa saya ini melakukan karena ini begitu ya. Yang dimana apapun statementnya sekarang itu, apakah masih Anda percaya gitu ya? Saya yakin sih penonton saya nggak ada yang percaya gitu apapun yang didengarkan oleh si sana gitu ya. Jadi kalau Anda percaya, tulis saja di kolom komentar lah, Anda itu percaya apa tidak dengan statement semua yang disampaikan, baik di konferensi pers, baik yang di acara apa gitu kan. Tulis ya di kolom komentar. Tapi tidak semeton ya, kita sih netizen ya, tetap harus jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.